Stadion Olahraga Jakarta International Stadium atau JIS dikabarkan batal menjadi venue untuk pertandingan uji coba kedua tim nasional Indonesia kontra Kurakau 27 September mendatang. PSSI menilai Stadion JIS belum layak menggelar pertandingan dengan standar FIFA karena masih memiliki banyak kekurangan. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebutkan beberapa infrastruktur JIS yang masih dianggap tak layak, diantaranya adalah area drop-off tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan, parameter tribun yang masih perlu dikaji lebih lanjut, dan beberapa poin lainnya. Nah, kemudian kita juga bertanya-tanya seperti apa standar stadion yang sesuai dengan regulasi FIFA dan bagaimana pula pengelola Stadion JIS ini melihat hebohnya polemik terkait kelayakan Stadion baru Jakarta ini. Memang banyak sekali masyarakat ataupun juga rakyat Jakarta yang berharap bisa menyaksikan langsung pertandingan yang dilakoni oleh tim nasional Indonesia di Stadion baru JIS yang begitu megah yang menjadi stadion kebanggaan dari warga Jakarta. Bahkan mereka sampai menulis harapan ini di akun media sosial dari Ketua Umum PSSI. Tapi ternyata kita sudah dengar bagaimana keputusannya, JIS ini tidak layak untuk menjadi tempat ataupun juga arena Indonesia menjamu tim Kurakau pada 27 September mendatang sehingga kemudian digeser. Penyelenggaraannya ada di Stadion Pakansari Bogor. Betulkah kemudian JIS ini tidak sesuai dengan standar FIFA? Pak Anies Baswedan sudah sempat ditanya oleh media mengenai hal ini. Benar nggak sih Pak? Tapi kemudian Pak Anies hanya bisa menjawab dengan senyum simpul yang sepertinya penuh isyarat, penuh makna. Bagaimana sebenarnya kondisi dari JIS dan apakah saat proses pembuatannya tidak berkonsultasi dengan PSSI ataupun juga tidak memahami bagaimana sebenarnya aturan standar dari FIFA? Kita akan langsung saja nanti mendengar keterangannya. Termasuk kita akan dengar pandangan dari yang satu ini sih, kalau ngomongin bola sudah saya nggak perlu lagi nyebutin CV-nya karena terlalu panjang. Bang Ovan Lamara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bang Ovan sudah sempat main di Stadion JIS ini? Sempat main di luar, di lapangan luar 2 kali dan sempat masuk ke dalam 1 kali. Artinya sudah melihat ya sebenarnya Sudah bagaimana sangat ya. melihat, betul. Nanti mungkin Bang Ovan bisa berikan pandangan termasuk membandingkan kalau Stadion JIS ini dibandingkan dengan stadion-stadion megah ataupun juga di kota-kota negara lainnya seperti Betul apa. sekali. Nah, kita juga akan dapatkan keterangan dari PLT Project Director JIS yaitu Bapak Ari Wibowo. Selamat malam Pak Ari Wibowo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Ari, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya. Kami sudah sebutkan di awal tadi ada beberapa poin yang menjadi catatan, keberatan atau apapun itu istilahnya dari PSSI bahwa tidak sesuai dengan FIFA ataupun standar FIFA JIS ini. Mungkin bisa diberikan keterangan Pak mengenai hal ini. Bagaimana, apakah sebenarnya JIS ini kalau dilihat dari peraturan-peraturan tadi atau standar FIFA sebenarnya sudah sesuai kok? Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kami Jakpro ya mendapatkan penugasan dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi Jakpro yang saat ini membangun tidak hanya stadionnya saja tapi kawasan olahraga terpadu, dan stadion yang kami bangun ini sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2019 ini mengacu kepada standar FIFA, di mana FIFA sudah membuat guideline ya tentang football stadium, technical requirement dan juga specification. Kami mendesain dengan sangat cermat dan juga hati-hati, dan Jakpro ini mempersiapkan sudah sebaik mungkin ya Mbak ya, karena kami tidak tanggung-tanggung, kami ingin memberikan the best in class football stadium untuk memberikan fasilitas terbaik ya untuk stadion sepak bola di kelasnya. Nah, kami dalam merancang stadion ini tentu saja mengacu kepada pedoman ya dan standar yang sudah ditetapkan atau requirement dari FIFA. Dalam hal ini banyak sekali aspek-aspek penting yang harus kami pertimbangkan dalam perencanaan Jakarta International Stadium, seperti dari mulai tahap pengambilan keputusan ya, tahap prakonstruksi dan juga perencanaan. Kemudian kami harus memikirkan orientasi, kemudian faktor safety dan juga security, dan juga standar lapangan termasuk fasilitas pendukung ya, baik untuk pemain dan juga official. Kami pada prinsipnya sudah comply atau memenuhi standar FIFA sampai dengan kenyamanan penonton. Ini yang sangat kami pikirkan, bagaimana konfigurasi stadion ini dengan kapasitas terbesar ya 82.000 ini memberikan sudut kenyamanan optimal bagi penonton walaupun berada di tier 3, sampai dengan fasilitas hospitality. Ini merupakan fasilitas yang memang kami siapkan bagi tamu-tamu VIP dan juga VVIP.
semua kami rancang dan kami desain sesuai dengan standar dari FIFA. Baik, artinya sudah memenuhi standar FIFA. Itu keterangan dari Jakpro. Tapi Pak, kami mendapatkan informasi. Kabarnya bahwa lift yang digunakan seharusnya oleh pemain ini kemudian menjadi satu dengan lift yang digunakan oleh para penonton untuk menuju ke ruang ganti tentunya para pemain ini. Kemudian yang kedua adalah ada kabar bahwa karena plafon ini terlalu pendek sehingga bus dari tim-tim ini kemudian tidak bisa masuk ke dalam stadion. Apakah betul Pak mengenai dua hal ini? Begini Mbak, kami coba klarifikasi ya bahwa skema drop-off pemain kami sebenarnya sudah menyiapkan dua opsi. Jadi bus dengan ukuran sedang ini bisa masuk ya ke area drop-off area pemain lantai 2 dan ini terpisah dengan akses pengunjung maupun tamu penting VIP maupun VVIP. Kemudian untuk yang bus besar ini kami siapkan langsung terkoneksi dengan rem menuju area ruang ganti pemain ya, baik itu untuk home dan away. Kami sudah menyiapkan tempat yang khusus dan steril ya dari penonton. Saya kira ini rekayasa yang sudah kami lakukan ini untuk memenuhi beberapa poin yang kemarin menjadi catatan dari PSSI. Baik, Pak Aris sudah memberikan klarifikasinya apa yang menjadi kekhawatiran ataupun juga catatan PSSI. Bang Ovan bagaimana melihatnya? Semuanya sudah sesuai kok dengan standar FIFA kalau ini Pak Aris sampaikan seperti itu. Iya, pertama sebagai bangsa, sebagai orang Indonesia, kita seharusnya tidak perlu malu-malu lagi. Dan harus bersyukur bahwa Indonesia semakin memiliki begitu banyak stadion standar internasional dan tentu standar FIFA. Selain GBK, saat ini kita punya JIS. Kita nggak perlu malu-malu untuk itu. Yang kedua, terlalu naif bagi kita semua jika akhirnya PSSI mengatakan bahwa mereka mencoba membandingkan seakan-akan Pakansari jauh lebih baik dari JIS. Yang ketiga, saya khawatir ada koordinasi, ada komunikasi yang buntu di sini antara Jakpro, antara Pemprov sebagai pemilik stadion dan PSSI itu sendiri. Artinya apa? Mungkin pada saat tim PSSI berangkat ke sana mencoba untuk melihat-lihat situasi dan kondisi strategis, mereka kurang berkoordinasi dengan Jakpro misalnya. Yang kedua bisa jadi juga orang PSSI datangnya beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Hingga sebulan atau 2 bulan yang lalu memang kita melihat sendiri bahwa JIS masih dalam keadaan yang harus terus berbenah, bersih-bersih dan sebagainya, sehingga kita pun yang hanya ingin sekedar main di sana di lapangan luar pada saat itu juga diharuskan untuk memutar, kemudian tidak boleh melewati sembarang tempat untuk masuk ke dalam dan sebagainya. Itu yang ketiga. Nah, saya ingin mengatakan begini Putri, Puput, bahwa kebetulan juga saya sudah sempat mendatangi hampir semua stadion besar di dunia ini termasuk di Eropa. Kita berbicara tentang bagaimana stadion di Eropa misalnya. Kebesaran mereka itu ada 2 kategori sehingga kita mengatakan mereka besar. Yang pertama memang stadionnya besar, stadionnya mewah, stadionnya wah, kapasitasnya, kemudian area parkir dan sebagainya memang luar biasa. Tapi ada juga stadion yang tampil dengan kebesaran sejarahnya, karena legenda. Tapi kalau kita berbicara kapasitas stadionnya itu masih sangat kecil. Toh mereka bisa menyelenggarakan Piala Dunia di situ. Kemudian area parkir mereka mungkin hanya bisa sampai di bawah 500 mobil misalnya, jauh di bawah JIS. Stamford Bridge misalnya di London yang senantiasa digunakan oleh Chelsea. Bahkan Anfield yang menjadi kandangnya Liverpool. Mereka dikatakan stadion besar karena legenda, karena kebesaran sejarah dan namanya, bukan karena fasilitasnya. Gitu loh. Nah, sekarang kita berbicara fasilitas. Standar FIFA kan biasa saja. Satu, accessibility menuju ke stadion. JIS sudah memenuhi itu. Busway dan bus umum bisa sampai ke sana. Bahkan kereta akan terintegrasi dengan itu semuanya. Kemudian parkiran mereka juga kapasitas 1.000 mobil dan bus. Kurang apa lagi. Kemudian kalau kita berbicara kenyamanan, saya sudah ke sana, saya sempat masuk sekali. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada stadion yang lebih nyaman di dalam dari JIS, bahkan di Asia Tenggara ini. Konstruksi atapnya satu-satunya di Asia Tenggara yang bisa buka tutup. Jadi kalau hujan lebat itu bisa tutup. Sehingga kita tidak akan pernah lagi menyaksikan ada genangan air di atas lapangan rumput dalam keadaan apapun itu. Kemudian kapasitas bahkan melebihi dari GBK, 82.000 kapasitas tempat duduk. Sehingga sekali lagi kita jangan malu-malu Put, untuk mengatakan bahwa kita harus berbangga
Indonesia punya GBK, Indonesia punya JIS, dan Indonesia akan punya stadion-stadion besar lainnya. Baik. Apalagi menjelang Piala Dunia Ya. usia 20 tahun depan. Baik, Bang Ovan sudah katakan kurang apa lagi sih karena JIS ini untuk level Asia Tenggara bahkan tidak ada yang mengalahkan kenyamanannya. Tapi kemudian Pak Ari, apakah sudah menjalin komunikasi dengan pihak PSSI? Nanti mungkin Pak bisa dijawab, bisa dijelaskan. Nami juga sebenarnya dalam perbincangan ini mengundang perwakilan dari pihak PSSI, tapi hingga saat ini tidak ada respon dari pihak PSSI untuk bisa mengirimkan salah satu wakilnya untuk bisa menjelaskan bagaimana keberatannya kepada kami dan juga kepada masyarakat. Kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi, pastikan Anda masih bersama kami.